Saya bukan tidak anti investor, cuma ke depan saya mungkin akan lebih banyak bekerja sama dengan pihak akademisi untuk tata kelola lahan ini, tata kelola ruang. Sebetulnya di mana sih sisi yang itu memang strategis, masyarakat tidak hanya lagi menjadi objek pembangunan tetapi juga ikut berpartisipasi dan menjadi subjek dari pembangunan itu. Saya sampaikan ini Trihanggo ke depan, 6 tahun ke depan nih yang menjadi pertaruhannya, bukan Andri Prasetyonya, tapi Trihanggo 6 tahun ke depan nih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Ya. Kemudian Mas Andri sebagai calon sosok pemimpin, kemudian apa sih potensi yang ada di Trihanggo, Mas? Potensi ya Mas, di Trihanggo yang saya lihat seperti ini. Sebelum saya menjawab, satu ya Mas, saya sepakat dengan Pak Ma'ruf bahwa Trihanggo itu, kalau saya bilang ya, saya mengibaratkan Trihanggo itu seperti kota kelahiran saya, Bekasi. Kalau Bekasi itu kan kota satelitnya ibu kota ya. Lah, kok iso Mas, kok kota satelit? Karena saya melihatnya seperti ini, Trihanggo itu dilalui jalur yang sangat strategis. Jalan kabupaten, itu langsung akses menuju pemerintahan kabupaten, kemudian juga menghubungkan beberapa jalan-jalan besar, dan juga kita dilalui oleh ring road, seperti itu, ring road. Nah ini potensi besar ini buat saya. Potensi dalam hal apa? Dari sisi investor mungkin. Banyak nih yang menyampaikan ke saya, Mas, jenengan kok anti investor? Tidak, saya bukan tidak anti investor, cuma ke depan saya mungkin akan lebih banyak bekerja sama dengan pihak akademisi untuk tata kelola lahan ini, tata kelola ruang. Sebetulnya di mana sih sisi yang itu memang strategis untuk industri? Itu di sebelah mana? Oh, di seputaran Bedok Mas yang dilewati ring road. Ya oke. Nanti di sana kita akan fokuskan ke industri. Kemudian mana nih yang untuk mempertahankan lahan ruang terbuka hijau, khususnya untuk masyarakat yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, seperti itu. Nah ini penataannya seperti itu. Dan saya meyakini ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya juga sepakat dengan Pak Ma'ruf, masyarakat tidak hanya lagi menjadi objek pembangunan, tetapi juga ikut berpartisipasi dan menjadi subjek dari pembangunan itu tersendiri, seperti itu. Nah, potensi satu, kita di secara air baik Trihanggo. Ada selokan, kemudian kita dilalui sungai besar, Sungai Bedok dan Kali Bedok sama Kali Denggung. Itu bisa dijadikan lahan potensi. Kemudian saya juga membaca di setiap aliran sekali itu, kenapa tidak kita membuat seperti desa wisata yang itu ada homestay-nya dengan suasana seperti ini, gemercik air seperti itu. Kemudian tanah kas desa yang saya selalu menyebutkan, tanah kas desa seharusnya itu bisa digunakan untuk masyarakat, tetapi masyarakatnya juga harus komitmen, harus konsisten. Ayo, kalau mau membangun, mau menggunakan tanah kas desa, ya ayo, tidak usah berpikir bagaimana cara meraihkan dana. Itu sudah menjadi tanggung jawabnya nanti seorang leader, seperti itu. Potensi itu besar, apalagi saya meyakini secara budaya, bagaimana saya punya cita-cita membuat sanggar untuk mengoptimalkan peran-peran ataupun tokoh-tokoh budaya yang ada di Kalurahan Trihanggo. Kita data ada berapa banyak kelompok jatilan, ada berapa banyak kelompok karawitan, seperti itu. Dan saya juga sedang bagaimana bisa membuat pelatihan MC Basa Jawa, kan seperti itu. Itu yang untuk cara kita paling tidak mengikislah isu-isu radikalisme yang ada di tingkat padukuhan, di tingkat RT ataupun di tingkat RW. Potensi besar Mas Trihanggo, seperti itu. Terima kasih Mas Andri dan Pak Ma'ruf. Sungguh sangat pembahasan yang sangat menarik untuk kali ini. Namun karena waktu kita terbatas, maka izinkan saya untuk memberikan sebuah kata kunci bahwasanya Trihanggo memiliki potensi yang luar biasa. Dengan era digital 4.0 nantinya, Trihanggo akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Amin. Kemudian kami mohon memberikan closing statement kepada Pak Ma'ruf dan Mas Andri. Ya. Monggo Pak Ma'ruf. Oke, terima kasih. Jadi gini Mas Anda, satu hal yang bahwa membangun ekonomi wilayah pedesaan, saya sepakat dengan Mas Andri. Bangun struktur besarnya.
apa kayak kalau orang akademisi nyebut master plan. Yeah. Infrastruktur, bangunlah master plan infrastruktur yang dasar, yang ekonomi, yang budaya, itu harus ada infrastrukturnya, arahnya kemana. Sehingga ketika kita berpartner dengan investor, itu jelas. Investor jangan nabrak tatanan, tapi investor justru berkolaborasi mengembangkan tatanan yang ada. Nah ini yang checklist harus seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, tadi basis pembangunannya tetap sebagai bentuknya partisipatif. Jadi pengembangan ekonomi wilayah itu akan kuat kalau pendekatannya pemberdayaan. Jadi jangan tinggalkan masyarakat, jangan jadikan masyarakat sebagai objek, Mas Andri. Kalau ini terus kita konsisten, ya, maka insya Allah tahapan dari pembangunan itu akan terlihat hasilnya. Jadi memanusiakan manusia itu jauh lebih strategis daripada kita hanya selalu memikirkan ini nanti jalannya hanya yang diperluas, tidak cukup itu. Kalau saya begitu. Sukses untuk Mas Andre ya. Matur nuwun. Amin. Atau Mas Andre. Ya. Nggih. Saya nggih Mas. Mungkin saya closing statement-nya saya cerita dulu Mas. Saya pernah turun Mas di salah satu padukan Pak Ma'ruf. Saya ditanya seperti itu, Mas, jenengan besok lurah itu cuma 1 loh Mas. Tapi perangkat desa itu lebih dari 20 mungkin ya. Saya tidak menghitung. Apa yang terjadi Mas? Kalau perangkat desa tidak sepaham dengan lurahnya. Karena lurah hanya 1. Mungkin yang dimaksud oleh tokoh tersebut adalah podo wae sesuk lurah dikeroyok wong lurah cuma 1. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita membutuhkan kekuatan kolektif masyarakat. Seperti itu. Nah, kolektifnya itu seperti apa? Yang saya maksud berhubungan dengan tadi yang disampaikan Pak Ma'ruf, ayo saya membuka nih masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan, tidak lagi menjadi objek pembangunan, tapi di sini masyarakat tergerak. Bahasanya Pak Ma'ruf tadi diwongke seperti itu. Nek bahasa saya, istilah saya nyun sewu, penginmu ki opo, masyarakat ki pengennya opo, seperti itu. Lah nanti secara kebijakan, secara regulasi, program kegiatan sudah menjadi tanggung jawab dari leader tersebut. Nah, kaitannya sama perangkat desa seperti apa ya nantilah. Kita kan pasti setiap instansi pemerintahan pasti ada SOP. Ini yang mau saya kejar. SOP-nya itu sebetulnya seperti apa? Katakanlah harus masuk jam 7:30 sampai jam 3 atau jam 4, asalkan itu ada regulasi yang jelas. Ya kenapa tidak itu kita terapkan demi kita untuk melayani masyarakat dalam tanda kutip. Karena kan biar bagaimanapun instansi pemerintah itu kan pelayan masyarakat menurut saya seperti itu. Jadi closing statement yang ingin saya sampaikan, ayo masyarakat, saya mau menggugah semangatnya masyarakat. Kalaupun masyarakat khususnya di Kelurahan Trianggo merasa gregetan ya nek bahasa saya, ayo bareng-bareng nih, bareng-bareng. Subjeknya memang pada saat ini saya mungkin sebagai bakal calon mungkin, tetapi yang ingin saya sampaikan ini Trianggo ke depan 6 tahun ke depan nih yang menjadi pertaruhannya, bukan Andri Prasetyonya, tapi Trianggo 6 tahun ke depan nih. Tadi kita sudah kupas bahwa begitu strategisnya, begitu potensinya itu sangat besar seperti itu. Mungkin dari saya itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf dan Mas Andri Prasetyo. Kemudian terima kasih penonton Mik Gunotok pada kesempatan hari ini. Kemudian nantikan episode selanjutnya. Saya Chandra Kusuma, izin undur diri dan terima kasih.